Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi workgroup pada Bitrix. Untuk workgroup sendiri berfungsi sebagai tempat berkolaborasi dengan tim, mulai dari komunikasi, penentuan tugas, bertukar data, ataupun informasi mengenai proyek dalam satu laman ya. Nantinya kita bisa memanfaatkan tool Drive, Task, Kalender, ataupun fitur lainnya dalam satu tempat ini yaitu di workgroup. Saya akan coba untuk membuat workgroup terbaru. Pertama kita bisa klik Create. Lalu di sini akan ada beberapa pilihan untuk membuat workgroup sesuai dengan jenis grup yang akan Anda buat. Yang pertama adalah open workgroup, di mana setiap orang bisa menjadi member dan melihat aktivitas dari grup ini. Kalau untuk private group, hanya orang-orang yang mendapatkan undangan saja dan yang menjadi member untuk bisa melihat aktivitas dari grup ini. Dan untuk external workgroup, sifatnya seperti intranet ya. Jadi kita juga bisa menambahkan user lain di luar akun Bitrix untuk bergabung dalam external group. Nantinya dia hanya akan bisa mengakses workgroup saja dan tidak bisa melihat menu-menu akun Bitrix Anda lainnya. Saya akan coba membuat di open workgroup. Kita klik saja, ini saya coba beri nama. Lalu saya deskripsikan. Rencana event akhir tahun. Ini hanya contoh saja. Bisa ditambahkan image. Di dalam workgroup sendiri ada beberapa peran. Yang pertama adalah owner, dia adalah pengelola utama dalam pembuatan grup. Lalu ada moderator. Untuk moderator ini perannya juga sama seperti owner, namun untuk aksesnya akan dibatasi oleh owner sendiri. Moderator juga bisa menginvite, memberikan akses kepada user lain, fitur mana saja yang bisa diakses dan lain sebagainya. Untuk invite employee di sini hanya anggota saja. Ini juga ditentukan hal apa saja yang bisa diakses tergantung dari owner ataupun moderator dalam memberikan aksesnya. Saya akan coba menambahkan. Lalu kita bisa tambahkan. Selain itu kita bisa klik more. Di sini ada beberapa pilihan. Ini adalah beberapa tampilan fitur yang ingin Anda tampilkan dalam grup. Saya hanya akan coba beberapa fitur saja. Ini saya uncheck. Ini bersifat opsional ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu Anda juga bisa memberikan akses invite. Siapa saja yang bisa memberikan undangan untuk bisa bergabung dalam grup ini. Apakah owner saja, owner dengan moderator, ataukah semuanya? Saya akan pilih owner dan moderator saja. Kita bisa tambahkan tag untuk memudahkan dalam pencarian. Saya tulis TM. Untuk workgroup type, di sini adalah penentuan tipe dari workgroup Anda. Untuk visible berarti dia bisa melihat atau memview group, lalu open bersifat open. Jika kita mengklik available on extranet, maka secara otomatis kita juga akan bisa menambahkan external user dengan memasukkan alamat emailnya. Yang tadi saya sampaikan, dia akan mendapatkan link workgroup tampilan dari project yang telah Anda buat. Atau Anda klik project, nantinya ini akan tersimpan juga di menu Tasks and Project akun Anda. Nanti akan saya coba tampilkan juga. Saya akan mencoba untuk buat visible dan open saja. Lalu create project. Ini adalah tampilan workgroup yang telah kita buat tadinya, dan ini beberapa fitur yang muncul. Tasks, general, kalender, dan lain sebagainya. Saya akan coba membuat tasks. Untuk task sendiri, kita bisa melakukan beberapa cara. Bisa dengan klik gambar ini adalah cara tercepat untuk membuat task, atau kita juga bisa membuat task dengan mengklik new task, dengan menggunakan template ataupun dengan membuat task terbaru. Saya akan coba membuat task terbaru. Laporan keuangan. Lalu bisa dideskripsikan jenis laporan keuangannya.
Kita bisa responsible person-nya, bisa ke saya, ataupun Anda bisa tambahkan partisipan. Ini adalah seseorang yang juga bisa mengerjakan tugas yang Anda buat. Bisa tambahkan saja. Lalu Anda juga bisa tambahkan deadline, mungkin esok hari ya. Anda bisa klik more. Untuk beberapa pilihan lainnya, bisa di tracking untuk waktu penggunaannya. Saya akan tambahkan reminder saja. The person, tanggalnya. Baik. Lalu saya save. Ini adalah salah satu contoh task yang saya buat di dalam workgroup. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kalender. Kalender ini kita bisa menambahkan event ataupun rencana acara yang akan kita kerjakan. Kita bisa tambahkan langsung di kalendernya ataupun dengan mengklik add. Di sini juga bisa kita juga bisa membuat task ataupun juga bisa menambahkan event. Saya akan coba langsung di tanggal kalendernya. Coba di hari ini. Event rapat perdana ya. Untuk tanggalnya, jamnya jam 9 sampai jam 10. Baik. Klik. Tampilannya akan seperti ini. Jika Anda ingin melihat aktivitas Anda di dalam bulan ini, Anda bisa klik schedule. Ini adalah contoh beberapa kegiatan di workgroup yang bisa Anda lihat. Lalu kita juga bisa membagikan dokumen yang ingin kita kolaborasikan dengan rekan kita. Kita bisa meng-create folder atau create file. Untuk create file, kita bisa upload dari komputer Anda. Atau Anda juga bisa dengan menggunakan Google Docs. Ini adalah meng-create baru ya. Kalau yang ini adalah mengupload dari komputer, kalau yang Google Docs mengupload dari membuat dokumen terbaru. Kita akan coba laporan rencana akhir tahun. Kita bisa klik save saja, sudah. Maka ini akan otomatis tersimpan. Setelah itu, kita juga bisa membagikan dokumen yang telah kita simpan dengan mengklik dokumen yang ingin Anda bagikan. Lalu Anda bisa share, dan Anda sharing. Ada 3 cara, dengan membagikan secara link, copy internal link, ataupun dengan sharing. Saya pilih untuk sharing. Kita bisa tambahkan usernya, dan kita bisa melakukan pengaturan untuk akses permission. Bisa diklik saja, apakah dia juga bisa edit, menambahkan, atau membaca saja. Saya beri full access, lalu save. Ini adalah 2 cara dalam
mengupload atau membuat dokumen baru dengan menggunakan Drive ya. Lalu kita juga bisa berkomunikasi secara langsung dengan workgroup dengan mengklik chat dan kita akan terhubung dengan rekan lain dalam satu grup ya. Di sini kita bisa langsung berkomunikasi saja dengan rekan kita. Lalu kita juga bisa melakukan video call, entah voice call, video call ataupun Zoom meeting. Tinggal diklik saja sesuai dengan kebutuhan. Selain beberapa fitur ini, kita juga bisa melakukan beberapa pengaturan untuk rekan-rekan kita dalam mengakses grup ini. Yang pertama kita bisa klik action, lalu kita bisa akses permission. Untuk akses permission ini, maka akan ada beberapa pengaturan dalam mengakses fitur-fitur yang ada. Contohnya, apakah semua partisipan bisa menginvite seseorang untuk bisa bergabung dengan project ini, tapi saya akan memilih untuk owner dan moderator. Untuk tasknya juga, eh, apa saja yang bisa mereka akses, apakah mereka hanya bisa memview, membuat task, ataupun mengedit task, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan pengaturan di sebelah sini. Langsung kita update saja. Maka nantinya mereka akan secara otomatis mendapatkan, akan hanya bisa menggunakan beberapa fitur yang diberi akses saja. Jika Anda ingin menambahkan rekan lain untuk bisa bergabung di project ini, Anda bisa klik member, lalu Anda bisa klik invite, dan Anda bisa tambahkan siapa yang Anda ingin tambahkan. Seperti ini. Nantinya dia akan menerima invitation untuk bergabung dengan grup Anda. Selain itu, kita juga bisa mengcopy grup yang kita buat. Fungsinya jika kita mempunyai teks yang sangat banyak, maka kita ingin mengupdate teks yang telah kita buat dengan tidak mengganggu grup yang utama. Caranya dengan klik action, lalu bisa copy project. Bisa di copy saja namanya tim marketing 2. Bisa juga dilakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan saja, tampilannya sama, bisa copy. Kita harus isi dulu. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya telah memasukkan grup tim marketing dalam menu project juga. Saya akan coba tampilkan apakah dia akan muncul di project atau tidak. Di sini bisa klik task dan project. Kita klik project. Di sini akan tersimpan juga workgroup yang telah kita buat, tim marketing dan tim marketing 2. Selain itu, kita juga bisa mengarchive grup yang telah kita buat. Contohnya, kita klik saja grup yang ingin kita archive, lalu klik action, edit project, klik more, lalu klik archive. Maka secara otomatis grup ini juga akan ke archive. Untuk bisa mencarinya, kita filter saja di bagian workgroup. Kita filter saja di bagian workgroup, dan untuk mencari grup-grup mana yang sudah kita archive.
Sekian informasi dari saya, selamat mencoba.